banyak. Wah, luar biasa sekali. Dia adalah orang pertama yang berarti. Luar biasa, aku bangga banget sumpah. Tapi kalau di endorse ini mau nggak? Itaba Podcast, Hayu Tak Speaking. Kembali lagi di Itaba Podcast, program podcast yang sangat menyederhanakan diri. Baiklah, tidak mau berlama-lama lagi. Untuk episode kali ini kita sudah menghadirkan seorang selebgram lah ya. Ya, nantilah kita bahas lebih dalam lagi seperti apa dirinya. Dia adalah seorang laki-laki yang pasti. Ya, Oke. Tidak mau berlama-lama lagi. Baiklah, langsung saja. Dia adalah Akai Sampit. Akai Sampit. Nyambung ya dengan Itah Podcast. Ya, siap. Dilepas dulu aja maskernya, oke? Siap. Bismillah. Akai, berarti diriku manggil Akai nih. Ya panggil Akai aja bisa. Nama panjangnya apa sih? Nama aslinya Dadang. Dadang gitu doang. Dadang Kurniawan. Dadang Kurniawan. Ya, nama bekennya Akai. Akai Sampit. Siap. Keren sih ya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sok kenal gue. Iya. Kamu mau kenal kan? Iya, siap. Kenalan dulu tadi. Kenal dulu tadi. Oke, apa nih kesibukannya saat ini? Sibukannya masih tetap kerja. Kerja. Ya. Kerja utamanya apa tuh? Kerja utamanya jadi admin gudang di salah satu perusahaan distributor. Oh, admin gudang. Distributor retail atau? Ya, distributor retail. Oke, siap. Udah berapa tahun? Oh, lumayan lama tuh, dari 2015. 2015. 6 tahun kali ya. Ya, betul. Betah? Ya, betah. Tapi memang basicnya di admin atau sebelumnya? Sebelumnya sempat jadi admin juga sih. Oh, memang basicnya di admin. Oke. Gimana rasanya jadi admin? Ya, begitulah. Kadang pusing, kadang enak ya, Nikmatin aja ya kan. Baiklah, selain kesibukan utama deh, apa nih sejauh ini? Selain gua kan stalking Instagram lo ya. Lo enggak main TikTok kan ya? Enggak main Main TikTok. Instagram doang. Ya, Selebgram. Ya, enggak juga. Dibilang selebgram ya terlalu sedikit followernya. Skuter. Tahu enggak artinya? Apa itu? Selebgram yang terkenal. Oh ya, betul. Nah, boleh. Selebgram kurang terkenal. Oke, berarti tapi berapa konten udah lo bikin? Aduh, lupa. Berapa ya? Mungkin kita bisa nyaksiin Ya. nyaksiin sedikit lah ya tayangan berikut. Cikir. Alhamdulillah ya Allah, rezeki kita kemana? Ayam. Makan di. Makan. Boleh. Siap. Lanjut. Oke. Boleh. Jadi tadi dari beberapa konten lo lah ya yang kita lihat, berarti lo lebih komedi kali ya? Ya, lebih ke komedi. Komedi short banget ya. Berarti berapa menit sih untuk yang maksimal pernah terpanjang berapa menit? Paling panjang sekitar 8 menit. Itu di Instagram. Di Instagram masuk ke IGTV. Iya, IGTV kan. Iya. Berarti nggak pernah nge-YouTube loh? YouTube awalnya justru nge-YouTube. Oh, awalnya justru YouTube. Ya, Instagram nih sesudah bikin YouTube buat bikin cuplikan. Ya, niatnya buat cuplikan. Ya. Tapi karena YouTube mungkin lebih ribet kali ya ngedit ya. Lumayan lama berarti. Jadi pas sudah kurang hampir 1,5 tahun tuh ngerasa di YouTube, kok kayak gini aja. Jadi beralih ke Instagram karena lebih mudah pecahnya. Iya. Dan penonton tuh lebih simple lah gitu kali ya mungkin ya. Ya betul. Kayaknya orang lebih suka buka yang pendek-pendek. Pendek videonya daripada yang YouTube kan berjam-jam, apalagi durasi menit bisa 7 jam. Nggak mungkin. Jadi gini. Sambil tidur. Sejak kapan lo bikin konten komedi tadi? Di YouTube apa di IG nih? Ya dari YouTube deh, dari YouTube terus sampai ke IG deh. Dari YouTube tuh startnya di 2018 bulan Agustus. 2018 tuh, 3 tahun yang lalu ya. Ya. Itu benar-benar start baru. Ya, sendiri ada tim? Berdua, Akai Sampit berdua. Oh, emang berdua. Jadi timnya yang berdua. buat sama lo tuh. Bukan. Oh, banyak ya?
Bukan dari awalnya tuh si Nuriansa. Oh, gua kan kagak ngikutin nih Jadi udah sekarang di YouTube. udah jarang karena sih. Yang kemarin ngisi di video terbaru di YouTube ya tuh. Oh, alah. Ya partnernya. Mau rencana comeback nggak? Oh belum sih. Roni. Kayaknya di Instagram aja. Saling sibuk ya berarti ya. Ya. Kadang-kadang dia juga ngisi di Instagram sih, kayak kemarin sempet di Instagram dia. Inspirasinya gimana sih bikin video pendek lucu gitu? Pertamanya video prank Om. Oh, jadi nggak prank. Ya, pertama kali pas 2018 Agustus itu, sebelumnya kan masih rame-ramenya yang video prank gombalin cewek. Ya ngegombal. Terus? Jadi pas ketemu sama si Nuri ini, si Rian ini kan ada inovasi baru. Iya, kan teman sekolah nih udah lama nggak ketemu. Pas ketemu lagi, kita bikin video. Ajak. Dia kemarin bikin video yang musik. Video klip musik kan di Instagramnya. Jadi pengen nih ikut juga. Pas kebetulan lagi rame prank. Ya diajakin. Prank. Ya dia yang kameramennya. Oh, dirimu yang beraksi. Ya, ditumbalkan. Di mana biasanya aksinya? Lokasinya biasa di taman, Jelawat, stadion. Ngegombal berarti. Ya, gombal di mall yang pas awal-awal tuh kayaknya di mall sih. Oh, enggak ngombalin cowok. Enggak. Kalau kepepet bisa. Kalau udah kehabisan nih. Ya. Segitu amat. Bisa kepepet ya. Berarti udah berapa cewek lo gombalin di YouTube? Di YouTube kan? Dikit kalau gombalnya sedikit, kadang kebanyakan yang kayak tapi orang gitu. Lo yang ngegombal tuh di YouTube sudah? Ya di YouTube. Berapa durasinya biasanya paling panjang lo bikin video gombal? Setengah jam ada. Wow. Setengah jam tuh kompilasi. Apa satu target? Satu video ada yang setengah jam itu bentar. Oh, itu yang kayak pura-pura kayak ngomong aja, kayak ngomong biasa aja. Iya. Cerita aja. Kayak gitu terus. Yang paling standarnya sih paling 3 menit, 4 menit gitu aja. Itu di-upload di YouTube sudah. YouTube semua. Lumayan enggak yang nonton? Apa sepi? Yang untuk sampai hari ini yang paling banyak penontonnya di YouTube, kalau nggak salah nih 20.000 lebih lah. Apa itu? Konten apa tuh? Konten lupa. Pura-pura jadi artis. Oh, berarti lo udah nggak aktif bener ya? Udah nggak aktif. Berarti udah non aktif tuh biasanya tuh AdSense-nya. Udah pernah dapat AdSense? Belum aktif AdSense-nya justru. Oh, cuman kayak happy aja waktu itu. Siap. Dan nggak sadar mungkin apa memang nggak pengen ngejar ke situ kali ya. Kemarin sih pas bikin awal-awal kan YouTube ada duitnya. Ya. Jadi fokus aja dulu tiap minggu bikin 2 video tiap minggu. Ternyata akhirnya nggak kejar juga. Ya karena banyak kesibukan. Sambil kerja sih ya. Emang harus fokus itu. Bikin cuma weekend aja. Ya. Kalau Fitgram kan kita duduk gini ada ide 5 menit jadi. 5 menit jadi ya. Nggak perlu banyak edit. Ya betul. Kalau YouTube emang harus maksimal sih ya. Oke, itu sejak lo YouTube sampai ke Instagram berarti beralih ke konten yang komedi tadi. Itu fix di Instagram itu full komedi. Nggak ada gombal, nggak ada pura-pura jadi ya. Kalau jadi ya susah lah kalau dibikin di Instagram, terlalu pendek kayaknya. Iya. Berarti prank ODGJ lah mungkin kita gitu sekarang kali. Prank ODGJ itu berarti pernah ya bikin prank gitu ya? Pernah. Berapa kali? Bentar lah, 1. Tuh kemarin tuh tampilannya sih. Ada. Terus ada yang beberapa kayak contoh pernah makan sama orang. Terus pernah ke KFC beli pakai baju. Terus nakutin orang lewat pakai baju. Itu aja. Kalau yang apa ya? Ya takutnya kalau ketangkap itu aja. Itu aja. Iya. Sekedarnya aja. Berarti nggak pernah izin gitu ya? Ya namanya prank biasanya langsung otodidak live ya, spontan ya. Spontan, jarang. Kecuali kalau misalnya konten kayak ngerayu tadi. Iya, kalau kan gampang banget. Iya, izin. Justru izin. Iya. Sama targetnya. Iya, sama target. Oh, berarti dulu. Kayak di setting gitu ya? Ya bikin dulu. Bikin dulu. Spontan. Kalau sudah selesai nanti izin upload di YouTube boleh. Oh, ya itu kan sama si targetnya. Kalau Akai Sampit 100% no settingan. Mantap, begitu dong. Tapi emang kalau ngegoba ya antara dua sih memang. Enggak, kalau setting mungkin enggak. Cuman dia biasa kan kalau
emang harus matang sih ya. Karena kan ngegombalin di depan umum kali ya. Dan orang nggak kenal kan. Nah, tapi itu modal lah udah tinggal. Tapi sekarang udah berumah tangga. Udah berumah tangga. Berapa anak? Satu. Iya. Menambah. Nambah kumulasi. Nanti aja. Oke, beralih ke konten. Maksudnya dari tujuannya nanya tadi berarti nggak main gombal lagi ya, gitu. Itu salah satunya tuh. Baiklah. Jadi Akai Sampit itu, nah ini ide itu tuh sebuah nama tim apa emang dari diri lo sendiri? Dari tim. Oh, emang terbentuk. Pas bikin tuh gini, bikin video dulu, edit dulu, pas sudah selesai baru bikin akun YouTube. Oh, gitu. Terus kok kepikiran Akai gitu? Apakah terucap dalam kata-kata gitu? Bingung juga sih, lupa sih ya. Pas mikirnya tengah malam, pas kan dari bikin video sore, edit dari malam tuh habis maghrib sampai tengah malam. Nah baru tengah malam mau upload itu kepikiran pas bikin akunnya apa ya. Jadi Akai bingung juga. Akai kan bisa gitu kan, kayaknya kan gara-gara pertama mau bikin Akai TV. Oh, Akai TV. Ternyata pas sudah lihat udah punya orang India sana. Wow, tapi kan artinya beda pasti sebenarnya. Iya, betul. Tapi mungkin ya sama lah jadinya gitu ya. Tulisannya sama Aki Aye. Iya sama. Akai. Iya Akai. Kalau di arti kita kan Akai itu kayak ya terkejut lah ya, kayak kagum. Kagum ada nggak sih atau terkejut? Akai. Bisa juga ya. Kalau di sana kan mungkin artinya nggak tahu sih. Ya kalau orang dia. Ini. Oh jadi awalnya mau Akai TV tapi beralih jadi Akai Sampit karena memang lebih identik lah ya. Ya biar bawa nama sini. Dan berat juga sih kalau pakai kayak kata-kata TV itu berat sih menurut aku. Berat beban moral. Enaknya kalau pakai nama Sampit biar orang tahu. Iya benar. Kayak diriku kan. Mungkin dari Sampit gitu. Iya diriku juga Itaba Podcast gitu kayak apa melokalkan diri. Betul lebih membawa budayanya. Budaya ya gitu. Ya walaupun yang diisinya tapi walaupun isinya bukan hanya sekedar budaya. Oke, terus apa lagi? Akai berarti bertahan ya nama Akai itu ya walaupun beda personil. Beda personil kan hitungannya. Ya lanjut. Kalau personil tetap. Oh tetap. Personil tetap. Tapi cuman kalau yang saya sih random aja kalau misalnya kebetulan ada orang ada ide ajakin video langsung. Oh, ya maksudnya berarti kalau personilnya tetap berdua aja kalau Akai Sampit. Dulu sempat setahun kemarin tuh pernah punya tim. Ya. Jadi kumpulan kan. Jadi dia bikin fitgram juga, teman-temannya bikin fitgram masing-masing. Terus kalau udah kumpul bikin masing-masing terus bisa juga bikin sama-sama. Terus kalau pas akhir-akhir ini kayak sibuk aja masing-masing. Sibuk masing-masing sih susah ya. Kalau emang ya itu tadi ada pilihan kalau emang mau fokus ke A ya A, B ya B gitu sih. Itu sih emang yang. Tapi dari hasilnya ada nggak sih? Sebagai Instagram aja deh. Kalau Instagram justru kalau dari hasilnya dari Instagram. Oh. Ada beberapa endorse gitu ya. Ya, terus endorse makanan, jasa itu aja terus. Oh berarti udah dapat lah ya endorse. Ya alhamdulillah gitu. sedikit lah, nggak banyak karena follower juga kan masih sedikit. Iya berapa? 7.000 lumayan itu banyak itu. Belum bisa swipe up. Tapi udah di endorse kan udah lah ya. Tapi kalau endorse sendiri deh, lo berarti ngedit tuh ya? Apa kayak gimana sih endorse lu tuh? Endorse-nya ngedit sendiri, ngedit sendiri kan? Ngedit sendiri. Yang kayak dubbing gitu? Enggak ada. Oh berarti misalkan makanan deh, endorse makanan deh seperti apa contohnya? Kita tanya dulu kalau mau bikin video lokasi apa cuma review makanan aja. Nah ya kayak gitu. Terus apa nyicipin juga gitu? Nyicipin pasti ya? Kadang nyicipin, kadang enggak. Kan enggak, kasihan. Kasih aja itu endorsing gitu. Kasihan nih enggak nyicipin. Ya, bayangin aja lah. Ini aromanya doang. Gini. Lah kalau enggak nyicipin nih gimana ngerasain enaknya lo? Enggak juga sih. Oh. Kan kemarin kalau misalnya ambil contoh nih kemarin ada masuk satu endorse cuma buat lokasi aja. Ya. Ya kita sekadarnya aja jangan berlebihan. Oh. Ya kayak misalkan nge-review lokasi di mana udah gitu aja. Ya gitu aja sekadarnya. Tapi kalau nge-review makanannya biasanya pasti nyicipin. Pasti dicicipin. Ya gimana enggak ya kan kalau enggak tahu rasanya. Betul. Lebih baik asin kan. Ya, kada. Tetap sambat nyaman.
Biar udah nyaman terus nyaman. Itu tadi bahasa akal sampit ya, Pak Rewton. Iya. Jadi kita julukinya kita kan channel kita nih opsi tontonan. Iya. Tapi kita julukannya ya. Dirimu punya julukan gak sih buat followers lah gitu? Akayers. Iya, Akayers. Enggak menjorok ke ngeres ya. Akayers gitu ya. Akayers ditonton ya video ini. Sebagai motivasi. Bener gak sih? Tapi pernah gak sih lo ngalamin masa sulit tuh kayak buat konten gitu? Pernah, justru pas akhir-akhir nih YouTube tuh ngerasain pas sulitnya. Soalnya kalau bikin video prank nih effortnya harus besar, usahanya besar. Editnya nggak bisa sembarangan. Terus pas ngedit pun lagu yang harus masuk harus yang copyright. Benar, nggak copyright. Terus biar nggak ada hak cipta. Iya benar. Soalnya kalau ada hak cipta kan dia diblokir, jadi nggak bisa diputar juga. Terus pas sudah diupload ya hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Oh iya. Itu yang bikin drop terus capek. Tapi kalau itu kenapa kok bisa sampai kejadian? Apa nggak tahu kalau masalah copyright kayak gitu? Apa gimana? Apa dipaksain? Udah YouTube sekarang beda. Kalau dulu kata orang, kata teman-teman sih, kita upload 1-2 hari nggak ada masalah, aman. Terus kalau sekarang udah 1 bulan 2 bulan masih bisa diklaim, masih bisa dipermasalahkan lah ya, gitu. Sebenarnya diriku pernah sih juga, aku dulu vakum juga nih sama mungkin angkatan dirimu 2000 berapa tadi tuh? 2018. Bang lebih deh, tapi diriku di Pelangka dulu. Diriku bikin project kampanye juga, diriku sudah 4 kalau nggak 3. Cuman yang paling ekstrim sih ngeri sini. Ini mungkin pertama, aku nggak tahu ya, tapi aku rasa pertama kali di dunia. Video apa tuh? Video ngeprank siang bolong pakai jas hujan. Itu ada tuh di YouTube. Aku udah ribuan sih nonton, tapi nggak banget banyak. Cuman aku gara-gara vakum, aku tuh bikin, jadi dalam sebulan tuh langsung bikin 4. Jadi aku bikin ada tim aku cuman yang ngajak buat sampai video doang sih sebenarnya. Actionnya lebih ke diriku. Ada tuh. Jadi emang seru sih sebenarnya prank tuh. Iya, seru. Kalau pas prosesnya mah seru. Itu tapi yang senangnya. Ngeditnya sakit. Ya, pas sudah ngeditnya perih. Pas sudah hasilnya yang lebih perih. Apalagi kalau durasinya panjang ya. Iya. Diriku dulu tuh waktu yang ngeprank yang jas hujan aja deh itu ya adalah kalau setengah jam lebih kayaknya. Soalnya kan aku 4 lokasi tuh, titik-titik itu. Jadi itu keren sih. Pas ngeditnya agak susah ya. Iya, agak susah. Ya tapi diriku nggak terlalu masukin lagu sih. Jadi terhindar dari copyright, mungkin lebih ke edit animasi sih kalau diriku, lebih ke situ sih arahnya. Kalau aku lagu emang nggak terlalu mentingin, tapi aku emang browsing, harusnya kita browsing dulu sih memang. Browsing dulu mana lagu-lagu yang nggak copyright kayak gitu ya biasanya. Kemarin sempet ya gitu, cuman nyerah. Ada satu oh ya, dia kalian kan berharap konten itu bisa gitu kan. Ada satu akun di YouTube yang katanya bebas copyright. Ternyata pas dipakai kena ternyata. Udah lihat belum tahunnya waktu dia ngupload si orang menyebarkan? Baru aja. Teman baru aja. Dia kan lumayan update lah gitu. Ternyata copyright. Padahal kan biasanya kalau apalagi gombal lah kan, itu butuh lagu-lagu melo, dan biasanya lagu-lagu melo itu yang paling rawan tuh. Kalinya kayak gini. Kita pakai lagu sedih nih. Pakai lagu sedih, cuman jangan pakai penyanyi aslinya. Bisa. Kayak yang aransemen penyanyi lokal, biasanya nggak ada copyright biasanya. Aman sih lah ya itu ya. Jangan yang sampai dia punya sudah produksi studi musik lah biasanya gitu ya. Iya, biasanya gitu. Apalagi yang udah punya nama besar kan biasanya enak buat klaim itu ya. Kalau yang cover malah mereka juga kadang harus izin juga ya biasanya. Iya betul. Itu ya kendalanya di lagu big sound ya. Big sound. Terus apalagi? Itu aja. Yang lainnya aman semuanya. Hasilnya yang paling berat tuh biasanya makanya beralih ke Instagram, dan lebih enak di Instagram kayaknya daripada di YouTube. Tapi sebenarnya jati diri lu ini seperti apa sih? Maksudnya emang komedi ya? Silakan. Ya silakan. Sebelum menjawab, aku minum juga. Ulun boleh ngerokok adalah pas postnya lah. Gimana? Ulun boleh ngerokok adalah. Boleh aja sebenarnya kalau mau, tapi ya terserah aja. Kalau bedanya diriku nggak bisa nyeimbangin karena aku nggak ngerokok. Ya lanjut aja atau santai aja lah ngobrol. Santai dulu lah. Iya santai aja dulu. Kalau bisa Pak pesan. Sambil aja nggak apa-apa. Cuman diriku kan nggak ngerokok, jadi dirimu aja lagi ngerokok aja nggak apa, santai ya. Soalnya biar lancar. Oke aja, santai aja. Oh, berarti ini pian karena pas ngupload ke 18 tahun plus juga lo lah. Iya. Kada ke anak-anak juga lo. Enggak. Siap. Emang udah ku setting di enggak ke anak-anak kok.
Oke, siap. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi sebenarnya jiwa lo nih komedian apa gimana sih? Komedian. Emang komedian. Dari SMP udah suka sering ngelucu. Emang Dari SMP. suka ngelawak lah ya. Iya, suka ngelawak. Jadi ya memang basicnya di situ ya. Iya, betul. Tapi sampai sekarang. tapi kalau boleh tahu nih, sampai kapan lo mau konten? Ya itu juga saya masih bingung tuh. Sampai kapan? Jika disuruh pilih nih, misal Ya. pekerjaan dengan job konten lo yang nanti suatu saat akan meningkat, lo pilih mana? Tergantung sih. Tergantung apa nih? Tergantung. Soalnya kalau misalnya meningkatnya kayak gimana dulu? Ya anggaplah yuk lo udah bukan cuma endorse lagi dah, lo udah bener-bener siapa ya? Ya penghasilan lah gitu, penghasilan. Ya, tapi dari endorse biasanya penghasilannya ya, rata-rata ya. Biasanya kalau selebgram gitu. Ya anggaplah minimal rate-nya tuh kurang lebih dengan gaji kerjaan lah gitu. Lo pilih mana? Kalau kerjaan suatu saat saya pasti resign. Ah, Saya ya. nggak mungkin selamanya kerja di situ. Terus kalau hokinya ada di situ, kenapa enggak? Ya benar. Jalanin aja. Cuman untuk saat ini bikin video gini ya sampingan aja. Sampingin aja ya. Ya. Daripada aja lah ya. Ya daripada aja jarang sini tuh Ya, ya. ada gawian. Daripada ada gawian sekalian aja. Ya, daripada meranyau kan. Tapi videonya kadang meranyau loh. Insya Allah videonya kadang meranyau. Cuman kadang-kadang ya kalau penangkap orangnya lagi yang menangkapnya beda-beda kan. Nah terus lo pernah gak sih ngajak konten kreator punya ternama lah di samping gitu yang duet di konten lo gitu? Pernah. Siapa tuh? Dulu pas awal-awal bikin tuh fansnya Majalawat TV kan. Terus sama Iting, terus nggak pernah kesampaian sampai sekarang karena selisih terus. Oh lagi cuman pengen doang gitu. Ya dulu pas belum terwujud lah ya. ya belum terwujud sampai Ya, sekarang. terus yang terwujud belum ada nih. Cuma sekedar Kalau teman-teman sama dekat gitu. Teman-teman sih ya sering. Ya. Teman-teman juga ada yang bikin pitgram dulu. Oh iya terus. Jadi collab sama dia aja gitu. Oh iya. Cuman Jadi sekarang udah mulai nggak aktif. iya biasa emang harus konsisten sih. Iya, Kalau konsisten yang berat. konten tuh soalnya iya. Ya itu tuh pilihannya itu tadi sih. Kalau dia kuat ya terusin, kalau enggak ya udah mundur Ya, gitu. makanya jangan jadikan beban. Jangan kalau bikin bikin beban video. ya sambil nikmati aja gitu. Betul. Oke, kita lanjut. Sebenarnya hobi lo deh sama cita-cita lo apa sih? Kalau hobi sih ke bola sih kalau Oh, hobi. lo hobi bola. Ya, Bola apa futsal? futsal. Futsal. Masih aktif? Udah jarang, makanya jarang. bingung sekarang hobi bikin video ini karena nggak ada hobi lain lagi. Mau main bola mangga, Bola mangga. mau main futsal kawanan keredang. Ada. Jadi jangan mau video aja. Sambil duduk aja ya kan? Ya sorangan modal HP lagi. Jadi sebenarnya bola juga. Udah sejak kapan? Sekolah, pas zaman sekolah hobi bola. Hobi banget. Ya karena dulu waktu belum ada kesibukan kan dan juga Waktu luang banyak. ya waktu luang banyak dan juga belum ngerokok kalau. Oh iya. Jadi stamina masih kuat. stamina masih kuat. Ya. Walaupun cuma lari. Ya, walaupun cuma bebukan ya. Bebukan Lari habis itu diganti. ya, ganti. Aku ini bukan aja. Oke, lah terus cita-cita deh. Sebenarnya pengen jadi apa sih lo? Kalau cita-cita mau jadi pengusaha. Oh ya, hampir semua orang ya itu cita-cita. Iya, karena mikirnya nggak selamanya jadi anak buah. Benar. Oh, suatu saat nanti mau punya anak buah. Yes, wow, keren tuh. Jadi pelajaran tuh buat Mariapton di rumah. Ya. Ya harus diri sendiri lah ya yang Ya, menggerakin betul. itu. Jadi apa lagi? Ngeblank gitu ya. Oke, terus lo udah berapa tahun nikah tadi? Kita lanjut yang masalah asmara. 2019. Oh, 2009. Oh, baru juga. Baru hitungan 2 tahun. Oh, baru ya berarti. Terus kisah pertemuannya gimana tuh? Kisah pertemuannya unik sih kalau Ya kisah coba deh, singkat aja nggak apa-apa. Kalau dulu tuh bikin video kayak contoh di Jelawat, di taman sama di mall. Ini jujur aja nih ya, kita kalau ketemu kan dulu kan saya memang nggak pernah pacaran. Nggak dari 2018 mutusin buat nggak mau pacaran. Kalau misalnya nemu cewek yang pas, jalanin aja. Terus kalau cocok mau nikahin. Nah, terus? Itu kalau pas awal-awal bikin video. Jadi pas awal-awal bikin video ketemu cewek kenalan gitu. Oh jadi terus? Kalau cocok, ya gitulah. Berarti Pas ini yang ketemu sama istri ini
rencana mau bikin video di mall. Karena terlalu bising. Dia kerjakan di salah satu tempat minuman, jual minuman di situ. Ya udah santai aja dulu beli minum, kenalan. Ternyata cocok. Kena deh. Ngegombal beneran jadinya. Enggak ada gombalan. Enggak ada gombalan. Justru tuh karena gombal. Wah, justru enggak ada. Cewek-cewek yang udah digombalin nih. Sama istrinya malah gak gombal loh dia. Ya gitu lah. Jadi murni ya. Ya murni. Berarti cuma jualan doang dong gombal selama ini. Ya, kebutuhan konten. Iya. Dia mengerti. Kebutuhan konten. Oke. Justru kalau di video romantis, justru aslinya enggak romantis. Oh, aslinya apa tuh? Memang enggak suka ngerayu sih. Oh, sebenarnya enggak ada basic ngerayu. Enggak ada basic ngerayu. Kadang juga sama mau bikin video ngegombal kan, sama si Rian ini diajarin. Oh, sempat gemetaran juga kali ya. Sempet lah. Kalau mau masa mau ngerayu kan apa bahasanya lah, palu lehernya apa ini aja bukan apa lagi. Orang tuh malah bingung ngeliatinnya kok mau ngerayu malah palu leher kan itu gugup karena bukan kebiasaan. Iya, bukan kebiasaan jadi membuat diri sendiri bingung dan gugup. Ya justru pas jadi kalau misalnya contoh jadi prank orang gila justru nyaman di situ, lebih bebas menjiwai. Ya. Takutnya malah kebablas ingatan jadi gila tapi. Oke, kita lanjutkan. Apalagi kira-kira deh. Oke, oh ya. Lo tadi suka bola kan? Ya, betul. Punya tim favorit ya sih? Di nasional dulu deh, apa tim favorit lo? Persija Jakarta. Ya. Orang Jakarta lo? Enggak juga sih. Lebih suka dari tahun SMP, Oh, emang The Jack ya? Ya, The Jack. Berarti lo Persija main lo nonton? Oh, pasti. Apalagi kalau pas 2000 pokoknya pas sudah nikah nih. Nggak lewat satupun Persija. Iya. Walaupun lagi vakum bola lo nonton juga. Ya. Yang siaran ulang. Kan ada YouTube-nya tuh. Iya. Bahas apa aja ditonton aja. Nah, terus untuk tim dunia deh. Klub dunia deh. Kalau di Italia AC Milan. Oh, Milan. Kalau di Spanyol Barcelona. Kalau di Inggris MU. Wow. Yakin mau dukung Barca? Yakin lah. Karena dukung klubnya kan bukan pemain. Oh iya benar. Biasanya nih identik nih. Ini yang diriku tahu ya. Iya tapi nggak semua sih. Kalau ngefan MU biasanya nggak jauh-jauh dari Madrid tuh biasanya. Tapi dirimu beda ya, melenceng ya. Dirimu Barca ya. Justru kalau sama Madrid nggak suka. Oh iya. Ya kenapa lah bingung juga. Iya nggak suka karena prestasinya ya. Karena nggak suka. Ini jujur aja nih. Takutnya kalau ada yang marah. Iya. Kenapa? Saya tipe orang nggak suka kalau klub itu mau sukses, mau jaya tapi pakai cara instan. Kayak model belanja Jordan khusus beli pemain bintang Galacticos gitu ya. Ya betul, itu salah satu yang nggak kurang suka lah. Kayak City sekarang kali ya. Ya betul. Oke. Terus pertandingan terakhir berarti lo suka Milan ya? Ya suka Milan. Kalau diurutin nih siapa yang nomor 1 lo demenin dari 3 tim tadi? Persija sih. Kalau di tetap lokal pride. Berarti yang dunia tadi itu ya acak-acak lah ya gitu. Kalau lagi bagus ya udah. Persija nih main terus bye-bye dengan Milan tetap nonton Persija. Persija. Nah kalau Persija versus Milan, wow seru banget ya. Dukung siapa tuh? Persija dah. 10 tahun sekali mungkin kejadian. Tapi dukung siapa? Tetap Persija. Oke. Tetap lokal ya. Jadi update banget nih bola nih. Atau sekedar update. Tapi Milan gugur loh sama Barca. Aduh, gimana nih? Enggak apa-apa, tetap berarti. Ada MU. Dukung di domestiknya aja. Iya, ada MU lah masih. Ya, masih ada lah, masih susah Liga Champions. Iya. Seru sih sebenarnya kalau kita bahas bola nih, tapi kalau kita akan panjang lebar semakin panjang cerita ini ya. Jadi mungkin sekedarnya aja karena kita sama-sama menyukai bola ya. Oke, kita sedikit lanjut deh. Kalau bola sama futsal posisi apa sih lo? Back justru jadi back. Ankor lah, kalau di futsal ankor, kalau di bola back. Iya. Nggak pengen jadi kiper. Takut bola. Pernah. Nih, salah satu pemain bola takut bola gini nih. Iya. Pernah trauma kena bola di muka. Oh, hantam di muka. Hantam di muka lo takut tanam. Mending jadi back. Trauma iya, tapi memang ya dominan nih. Diriku juga kalau diriku biasa tengah bisa maju, tapi kadang kalau kiper emang ngeri sih, apalagi kalau futsal. Jadi
emang kalau kita udah kena sekali itu trauma, nggak itu muka tangan aja deh. Tapi semua sih sebenarnya resiko sih. Diriku aja sampai patah tulang kalau jadi pemain depan. Jadi kayak kalau sama sih resikonya ada gitu. Cuman kalau jadi kiper nih rawannya tuh ya itu tadi, kalau musuh lagi ngamuk, hantaman syutingannya ngeri loh itu. Karena sadar diri. Kalau Ulun sadar diri, di speed nggak ada, insting cetak gol nggak ada. Ya ngandelin bodinya aja. Ada musuh benteng ya. Kenapa nggak ada kepikiran jadi tiang gawang? Pernah sih kepikiran jadi bendera di sudut tuh. Bendera corner ya. Tapi nggak kewujud. Ya barangnya disepak orang punya patah-patah ya. Nggak kewujud, biasa selebrasi sih disepak orang. Ya sampai patah-patah. Dicabut biasa. Dicabutin jadi bendera. Aduh. Berarti ankor lah, ya. Lebih identik ke pemain belakang lah ya. Ya pemain belakang. Oke. Sering nyetak gol nggak sih? Apa bunuh diri gitu malah? Bunuh diri pernah. Cetak gol jarang. Itu di mana temen gitu ya? Ya gitu. Waduh, karena kalau cetak gol kan gawang lawan cetak gol orang. Momen lawak biasa kalau bunuh diri. Ya. Udah bukan kelas dunia. Bunuh diri. Sekarang udah jarang. Kalau dulu sempat tiap minggu sparring terus. Futsal ya tapi. Pernah ikut waktu bola sih. Pernah. Paling jauh itu lupa daerahnya di seberang. Masih tinggal kecamatan. Dari Pelangsian nyebrang lagi ke Payakuloto. Masih kabupaten lah ya. Iya masih di Hanaut bukan kali ya. Kejauhan dari ya. Pelangsian aja. Genepo kalau nggak salah. Itu nyebrang lagi. Pertandingan gitu. Tarkam. Apa gitu lah? Sparring. Sparring doang. Kalau pertandingannya sih mentok di Pelangsian aja. Tuh, antar kelas. Enggak, wakilin apa kemarin? Bebas kalau nggak salah. Bebas. Iya. 5-1 kalah. Tapi satunya saya yang cetak Om. Ke gawang sendiri. Enggak, cetak gol ke gawang lawan. Bilang cetak gol tapi satu doang. Ini sampai sepanjang jalan nggak ada dibanggain lah. Udah padahal nyetak sebiji-biji. Giliran bunuh diri aja ya. Giliran bunuh diri aja. Saat itu nggak bunuh diri. Iya nggak, kalau giliran bunuh diri aja seminggu dikuyau lah. Giliran nyetak aja setahun nggak ada sepanjang jalan pun sampai nggak ada ini. Beruntung aja dirimu ya. Ya karena cetaknya golnya keberuntungan. Ya mungkin mereka lupa itu yang nyetak. Lumayan daripada 5-0 kan nih 5-1. 5-1 pecah telur. Iya. Aduh. Oke, terus lo asli Sampit. Kenapa? Asli Sampit. Berarti sekolah dari SD di sini? Dari SD TK? Di Sampit, SD di Bamang, SMP ya semuanya Sampit. Semua Sampit. Orang tua lo asli? Kalau bapak asli sini. Asli Sampit, kalau ibu asli Jogja. Berarti bisa bahasa Jawa juga nih. Nggak bisa. Ya kalau paham sih paham, kalau orang bicara Jawa paham. Tapi ke bawah lingkungan Sampit. Tapi kalau ngebahasa ini susah. Sedikit bisa sih. Berarti blasteran lah ya. Ya, blasteran. Jogja Sampit. Ya, Jogja Sampit. Terus lo pernah keluar keluar negeri. Enggak, dirimu pengalaman pernah jalan-jalan kemana aja sih di Sampit? Atau di Kalteng ya? Di Kalteng dulu, di Kalteng. Di Kalteng ya biasa aja kayak ke Palangka, ke Ujung. Samudra justru yang belum pernah nih ke Kuala nih, bingung juga. Kuala ya, padahal kan naik sana ya. Melewati Kuala kan? Iya, Kuala Pembuang. Iya, Kuala Pembuang belum. Dikit pernah. Lagi padahal tuh di Pangkalan pun pernah. Pangkalan malah pernah ya. Iya. Nah, dari tempat terserah ya, kota atau tempat wisata yang lo pernah kunjungi atau datengin yang paling menurut lo berkesan di mana tuh? Terus tetap di ujung Pandaran. Karena satu-satunya pantai di Kalimantan Tengah. Betul. Bukan satu-satunya sih, cuma lebih ke apa ya? Pantai yang memang dekat di sini aja. Padahal banyak sih yang lebih bagus ya kan. Paling dekat aja lah. Iya. Jadi apa tuh kesannya yang pernah didapat di sana selama di Ujung? Pas yang terakhir yang rame, yang terakhir yang paling rame karena itu saya sempat nginap sama teman-teman di rumah teman-teman Kobes itu. Ya di penginapan Kobes itu. Terus bikin video sempat ngonten. Ngombal. Prank foto, minta fotoin di pantai. Terus difotoin orang, cuman gayanya nggak masuk akal. Boleh dicek di YouTube ya. Apa sih nama YouTube-nya? Kayak Sampit tadi ya? Sampit juga. Oke, itu silakan dicek Mario Opton, ditonton.
Nanti siapa tahu nanti kilap lagi kan bikin Iya, video siapa lagi. tahu move on lagi kan, bisa comeback gitu reunian. Nantilah kalau misalnya YouTube udah mulai rame lagi. Akar lagi akai sampai tribon kan. Ya, kayak sampai tribun jadi warkop. Oke, jadi ujung lah ya tetap ya. Ya. Nah, terus pernah nggak sih keluar Kalteng gitu? Keluar Kalteng ke Banjar, Itu mentok Banjarmasin terus ke rumah orang tua di Jawa. Ya. Pernah. Jogja, Semarang. Oh, berarti udah pernah lah ya. Nah, terus di Jawa deh, di Jogja deh. Pernah kemana aja dah? Malioboro. Udah tempat wisata men. Oh, itu udah lama 2009 Tapi kan SMP. udah pernah lah ya, Ya, udah gitu. pernah. Berarti keseruannya udah dapet lah ya. Ya lumayan lah. Cuman beda lah kalau sama keluarga ya gitu. Iya, iya, Beda kan kalau misalnya solo kita main Ya, sendirian. ya bebas lah. Mau guling-guling di tengah jalan bebas gitu. Ya, Kita ya. orang. Jadi sampai ke Malioboro sudah ya berarti ya. Wow, keren. Nah, terus ada terpikir nggak lagi tempat lain gitu selain di Kalteng? Jalan-jalan atau di Kalteng deh kemana yang belum gitu? Kupe tadi, kalau Pebuang, Ya Kupe terus Pehu, kalau ke Kalimantan aja mau ke Pulau Derawan deh. di mana tuh? Kalimantan mana Nggak tuh? salah Kalimantan Timur kalau nggak salah. Oh, Pulau Derawan. Iya. Soalnya yang airnya yang biru tuh. Wow. Yaudah kapan sih itu besok? Karena kalau sepeda ulun sudah baik, kenapa sepedaan ke sana? Langsung nonton. Iya. Pengennya sih ke sana, cuman ya nggak tahu lah sampai kapan. Ya, suatu saat lain nanti lah ya. Insya Allah. Bismillah ya kan. Semoga dilancarkan perjalanan. Amin ya Allah. Siap. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau gini. Kalau jalan-jalan nih ibaratnya, Ya. jalan-jalan ke luar Kalimantan deh. Ya. Lo ngerasain apa tuh perbedaannya tuh? Ya, Keluar Kalimantan. Ini pengalaman dulu nih. Yang paling pasti sih bedanya kayak di fasilitasnya sih. Oh iya. Budayanya. Karena lumayan jauh loh budayanya. Kalau di sini sama di Jogja kan. Gitu aja. Itu aja ya, yang paling lo ingat lah ya. Ya, yang paling berasa sampai sekarang. Oke, kita menyambung lagi perihal Kalimantan. Jadi kita kan ada 14 kabupaten nih di Kalimantan Tengah. Nah, ini jadi udah jadi kebiasaan di Tabel Podcast ini kita akan membahas salah satu semboyan atau slogan dari salah satu kabupaten Kalimantan Tengah. Siap. Nah, yang paling memungkinkan menurut lo apa yang mau dibahas? Coba lo lihat aja. Atau kita akan bahas salah satu. Ini bisa kita buka-buka. Ini yang jelasinnya Enggak, kita cuman lo misalkan nih, kalau kita kota Waringin aja kali ya. Iya. Itu kan Habari Hurung tuh bahasa lokalnya lah ya, bahasa Dayaknya. Nah, jadi artinya itu gotong royong. Nah, menurut lo nih, gotong royong tuh pemandangan lo tuh seperti apa sih hidup di Kalimantan Tengah nih? Kalau di Kalimantan Tengah nih ya, gotong royong. Atau sampit aja deh, nggak usah terlalu sampit aja deh. Lebih kecil. Mungkin lebih fokus ke kepedulian masyarakatnya sih. Masalah. Iya, kurang katanya semboyannya sih Habari Hurung. Gotong royong. Ya, cuman budaya membuang sampahnya yang masih kurang. Gotong royong buat membersihkan kotanya yang kurang. Oh iya, jadi masih harus kesadaran lah ya. Ya, Tapi menurut itu lebih ke kesadaran masing-masing apa gimana sih? kesadaran masing-masing. Karena kan kita nggak bisa juga sepihak, misalkan ada 1-2 orang yang suka buang sampah sendirian, ada juga yang memang sebenarnya dia taat nih buang sampah pada tempatnya, kayak gitu tuh ada kan pasti. Justru saya mendukung kalau misalnya sekarang kan ada yang di depo sampah. Ya. Sebenarnya apa sih susahnya kalau misalnya modal cuma 1 karung aja kan dikumpulin aja dulu ntar dibuang langsung gitu. Daripada ntar pakai plastik buang pinggir jalan. Iya. Kan motor ada juga bisa tinggal bawa ya kan 1 karung. Kalau pikirnya yang saya masih bingung sih orang oknum lah. Oknum ya, cuman kan keseringan gitu maksudnya. Jadi seperti jadi sebuah gambaran gitu ya, mendeskripsikan gitu. Jadi itu artinya gotong royong bagi lo. Betul. Kata sampai. Kalau misalnya bisa menjaga kotanya dengan baik, buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul. Kotanya bersih. Itu kan udah termasuk gotong royong. Gotong royong sih ya benar. Gotong royong buat menjaga. Ya nggak harus dilihat orang ya kan. Betul. Benar. Buat menjaga biar kota Sampitnya bersih. Kan enak juga dilihat gitu. Iya sih.
Kadang tuh apalagi kalau di dalam kayak di ke dalam-dalam gitu tuh, aduh ada tuh kadang tuh yang tempat-tempat buang-buang. Karena saya kemarin kemarin kan, aduh ya terus. Kemarin dari Pangkalan Bun bukannya mau ngebandingin ya. Iya. 2 hari di Pangkalan Bun sempat jalan-jalan ngeliatin kota orang nih. Ini kota orang nih walaupun cuma tetap satu provinsi kan, beda kabupaten. Iya, beda kabupaten aja. Cuma kayaknya bersih orangnya di sana. Makanya saya nanya sama teman yang asli sana kan, udah berapa kali dapat penghargaan Adipura gitu. Ya. Karena saya lihat juga ya memang bersih orang kotanya. Bersih. Gua pernah sih selama 3 hari. Iya. Makanya emang rapi, bersih sih benar. Enggak salah kalau sini dapat Adipura kan bersih. Jadi buat kritikan aja buat pemerintah sih. Kalau bisa ditindak tegas orang sembarang. Ada peringatan lah ya. Tapi sebenarnya sudah ada sih sebenarnya kayak gitu tuh. Kebanyakan sanksi sosial kebanyakan. Iya sih ya. Kalau yang sanksi yang tegasnya belum ada. Jadi kayak mungkin efeknya belum kena. Ya, belum jerah lah. Belum kena. Ya semoga lah warga Sampit dan sekitarnya kita buang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Supaya lingkungan kita bersih, dapat Adipura kan bangga juga. Adipura sih bonusnya. Oh iya. Bukan suatu bersih dulu. Ya itu udah bangga banget ya, kita bersih diri kita aja dulu lah ya kan. Iya. Keren sih ini. Oke, semoga itu membangkitkan daya kebersihan. Ya, betul. Untuk seluruh warga Sampit dan sekitarnya. Oke, kita lanjut nih ya. Siap. Lo pernah punya cerita horor gitu? Singkat. Cerita horor. Ini yang paling membekas ya? Ya, yang paling membekas saja, Pak. Pernah waktu ini pas zaman SMP. Ini boleh cerita lokasi nggak sih? Boleh aja kali ya. Dulu di Bamang. Ini kalau orang-orang tahu ya, di Bamang itu dulu ada namanya Gang Gudang Kuning tuh di tempat saya. Kenapa dinamain Gang Gudang Kuning? Karena waktu masuk gang itu ada gudang. Warnanya kuning. Ya, gudang besar tempat penyimpanan. Saya lupa kalau nggak salah pupuk apa ya. Lupa. Jadi kalau udah malam jam 9 ke atas sudah nggak berani. Orang kalau mau lewat situ kecil jalannya dulu. Cuma 2 motor aja udah papasan udah full. Jadi kalau udah jam 9 malam ke atas sudah nggak ada orang yang lewat. Sekalipun berani lewat udah gaspol lah. Ya, soalnya kan ada berapa jendela yang kebuka. Kalau gudang nggak ada yang jaga ya malam ya? Ya justru gudangnya udah nggak berfungsi. Udah nggak berfungsi. Udah nggak berfungsi. Dulu di dalam gudang itu ada satu pohon beringin besar. Ditebang? Ya, enggak ditebang. Enggak, belum ditebang. Waktu itu ditebang waktu gudangnya runtuh. Oh, jadi udah runtuh nih sampai saat ini. Sekarang udah runtuh sih, udah nggak ada gudang. Jadi dulu pas kejadiannya tuh, dulu nih sholat nih, ada masjid gede di depan kan, Masjid Istiqlal tuh, jadi sholatnya di situ sama abang nih. Jadi berdua berangkat sama abang. Pas pulangnya memang sengaja dulu kan masuk pohonnya agak di sebelah luar sih, nggak mentok di tengah-tengah gudang, jadi agak keluar sedikit. Jadi memang sengaja kencing di situ. Ya kencing di situ. Dirimu? Ya diriku. Terus. Kencing di situ kan ngambil kayu terus kan memang sengaja kayak nantangin gitu. Oh, dirimu sengaja nantangin. Namanya anak-anak yang masih SMP bingung juga kenapa mau ngelakuin gitu kan. Jadi pas sudah selesai baru lari-lari nih lewatin gudang nih. Pas sudah kecapean dulu nih lari, sandalnya dipegangin. Sandalnya masukin ke sini. Ya biar lari kencang. Ya. Terus pas sudah istirahat capek ngelihat ke samping rumah orang kan. Itu ada pocong berdiri dua asli pocong. Iya asli kayaknya. Serius pocong. Iya beneran. Itu kena. Kalau ini kata orang sih ya, kalau misalnya ada satu kejadian nyata nih, tapi masih teringat terus sampai berapa tahun kemudian, terus kejadiannya masih cerita sama itu, ceritanya memang benar-benar asli. Oh, kayak itu sih bedain kalau menurut saya. Iya. Kalau ngebedain orang cerita ngomong yang jujur sama yang bohong. Iya. Kalau yang bohong sekali cerita dah dia nggak bakal ingat lagi. Nggak bakal ceritain lagi gitu. Karena itu hanya kisah. Iya, cuma kisah. Tapi kalau yang Bang pernah ngalamin, diceritain kemanapun ke siapapun tetap itu aja konsisten. Iya betul. Iya percaya. Jadi pas sudah sampai rumah cerita kan, kenapa aja? Kese melihat pocong.
pas tanya-tanya kan memang di situ tuh di samping rumah orang tuh memang dulu memang ada peti mati. Peti mati. Iya, cuman nggak kepake, cuman itu aja. Cuman dibikin, cuman nggak kepake gitu. Nggak kepake ya, nggak berfungsi terus. Ya. Jadi pas dibilangin memang sengaja kencing tadi di pohon beringin, jadi disuruh jangan lagi ini ya. Dia gitu aja selesai. Jadi dirimu diingetin ya berarti ya? Iya diingetin orang tua jangan lagi kayak gitu, jangan nantangin aja. Wow itu masih masa. Karena kita dunianya kan sama, cuma berdampingan, cuma beda alamnya. Beda alam aja sih ya. Jadi ya syukurlah kalau lo udah sempet diingetin jadi nggak ngelakuin lagi gitu. Tapi ya untung nggak ada kejadian apa kan? Nggak ada. Cuman apa-apa. kayak mungkin kayak. Cuman ya masih teringat aja. Teringat aja kali ya. Pertama kali ngelihat jin hantu tuh ya gitu. Saat itu kejadiannya pertama. Tapi sampai saat ini udah nggak pernah lagi. Kalau suara sering. Wow. Apalagi pas pertama kali kerja di sini di tempat yang baru nih, kan, di gudang. Kok bisa sampai malam? Pas sampai malam apa gimana? Enggak, gudangnya luas. Terus? Gudangnya luas pas kebetulan sendiri di situ. Kok pas bisa awal-awal kan? Jam berapa itu bisa sendiri? Siang. Siang. Kan orang kan kalau udah santai kerja nggak ada kerjaan biasanya di luar gudang. Kebetulan saya mau santai dalam gudang kan santai. Ya dengar suara orang jalan, padahal di dalam nggak ada orang. Terus kayak suara-suara orang lari. Wow. Gitu aja. Karena kan beda kalau kita lihat orang jalan. Ya pantulan suara ya, itu. Ya, beda. Kalau yang nyata tuh rasanya beda lah gitu. Terus lo rasa takut lari gitu apa? Tanya sama temen. Aku tadi dengar orang di dalam. Terus dibilangin kawanan ya berdiaman aja jadinya. Karena memang itu sudah dimaklumin orang yang udah biasa. Lagi sebuah gudang ya. Iya. Luas gudangnya berarti ya. Ya lumayan lah, gede. Wow. Terus masih aja ngalamin? Apa udah agak? Mungkin karena sudah terbiasa kalau lagi. Jadi kalau ada kejadian gitu udah slow. Udah slow aja lah. Slow aja. Ngeri juga ya cerita. Ya begitulah. Ya itulah sedikit kisah horor dari Akai aja gue emang Akai ya. Oke. Ya catatannya karena kita ini kan hidup di Kalimantan. Jadi memang dasarnya di sini hutan. Ya, jadi kalau ada hal-hal gitu ya dimaklumin lah. Udah bukan suatu hal yang ngagetin lah. Ya. Bahkan di kota besar juga ada ya kita juga. Iya betul. Karena basicnya juga memang hutan juga kan. Ya, mau sampai kapanpun mereka tetap ada. Iya tetap ada. Ya. Ciptanya aja lagi. Paling pasti ya jangan diganggu aja. Iya gitu. Benar. Oke. Jangan pernah mengganggu makhluk. Iya. Supaya nggak diganggu balik. Oke. Baiklah. Kita akan ke proses atau pembahasan yang lebih sangat-sangat jauh kali ya. Oh siap. Lo punya plan gak 5 tahun ke depan? Plan 5 tahun ke depan. Ini plan yang udah masuk ke dalam ini ya. Ke dalam diary. Ya dalam pikiran. Insya Allah dalam 5 tahun ke depan insya Allah mau bikin usaha. Oh ya, kembali lagi ya memang usaha ya. Tetap. Pengen jadi pengusaha tadi. Usaha apa sih sebenarnya? Pak aja dulu sempat sih sama si Rian itu loh. Kerjasama. Dulu pas awal-awal bikin Akai kan, jadi kita berhayal santai. Bayangkan Dang ya dipanggil dulu kan. Kita nanti bisa bikin kalau misalnya apa namanya nih minimarket Akai Mart. Iya. Terus kalau mau radio Akai FM. Terus kalau TV Akai TV gitu loh. Jadi kebayang brand gitu udah jadi brand gitu. Jadi Akai ini suatu saat nih insya Allah berharap pengen menjadi brand. Bakalan punya brand di rumah makan Akai rumah makan ya, gitu. Wow, gitu. Keren sih. Itu rencananya. Cuman ya nggak mungkin dalam 5 tahun ya. Itu rencana. Ya minimal salah satu lah. Ya minimal ada plan lah sama ya. Ada. Tapi emang akan mewujudkan brand itu tadi. Ya insya Allah. Wow keren. Kerja sama berarti ya Marian tadi. Tergantung sih. Tapi Rian tuh kerja apa sih ya? Beda tempat ya? Itu beda tempat tapi posisi sama. Oh. Dia juga admin gudang. Sama-sama distributor juga. Oh. Kalau Ulun kan di ban, kalau ini di pupuk. Oh, jadi satu cuma beda beda divisi. Beda perusahaan. Beda perusahaan. Cuma satu posisinya aja. Iya. Berarti udah jarang banget ngumpul kali ya? Jarang. Terakhir kali itu hampir
Ada setengah tahunan kalau. Wow. Iya lu. Nah terus rencana itu tadi kapan kira-kira pernah terpikirkan sama si Rian tadi? Rencana nama-nama brand. Oh ya itu pas awal-awal bikin Akai. Oh udah kepikiran ya. Dulu gitu pas kalau habis bikin video, wah moga pecah video. Bisa bayangin ya gitu ya. Moga sukses nanti. Jadi kebayang itu omong-omong ngalur ngidul aja lah. Iya, hayalan lah ya gitu, hayalan. Ya semoga terwujud lah ya. Amin. Minimal salah satu tadi ya kan. Ya minimal salah satu ya, semoga lah dalam 5 tahun ke depan. Ya amin, bismillah. Kita doain ya Pak Riopton supaya Akai menciptakan Akai yang cabang. Betul. Akai cabang. Mau nyaingin. Tapi yang paling kuat apa sih? Yang paling akan lo dirikan minimarket tadi atau rumah makan atau apa gitu? Lebih fokus sih ke rumah makan. Oh rumah makan Akai berarti. Basicnya saya sendiri hobi masak. Oh chef juga. Istri hobi masak. Orang tua hobi masak. Makanannya nyaman-nyaman. Yang hobi makan siapa? Ulun Duapang jujur. Jadi ulun gancang masak. Ini mikirnya ke situ kalau barang nih kita jual barang. Orang tiap hari nggak perlu barang itu. Tapi kalau kita bikin rumah makan, tiap orang pasti makan. Ya benar. Pasti ada itu yang makan. Iya gitu. Pasti. Karena kalau makan kan kebutuhan. Ya. Kebutuhan primer. Ya betul. Pokok primer. Siap, lanjut. Berarti plannya udah jelas lah ya 5 tahun ke depan. Semoga terwujud membuat rumah makan Akai. Ya kan sih? Amin ya Allah. Karena kayak nanti datang ya kalau udah ya launchingnya diundang lah kita. Oke, lanjut. Nah, yang seperti yang sudah diriku bilang tadi. Kita akan ada semua game. Siap. Gamenya itu sebenarnya namanya game Raja Sambal karena diriku penggila sambal. Oh, penggila sambal. Ya, ekstrim garis keras. Cuman berhubung sambal lagi mahal, lombok lagi mahal. Oh, lombok lagi mahal. Dimaklumi saja. Ya. Kita cari yang sangat precious. Kalau lombok kan bikin pedas nih. Bikin pedas. Sandal juga bikin pedas. Iya, omongan juga lebih pedas. Oh ya, omongan tetangga. Baiklah. Berhubung Raja sambalnya lomboknya lagi mahal jadi rajanya aja. Ya. Oke, kita punya game Raja Sambal seperti yang udah pernah kita jalanin sebelumnya. Gamenya itu seperti apa nanti saya akan jelasin. Jadi tahap pertama adalah gue jelasin dulu. Ini hukumannya memakan pisang ditaburi garam. Oke. Belum pernah kan? Belum. Di sini lo akan pernah. Kalau makan garam ditaburin pisang pernah? Oh, garam ditaburi pisang. Hebat kan? Jangan dipikir. Oh itu. Kepikiran gue jadinya. Kebalik sendiri kayaknya. Gue salah ngomong kayak. Oke. Insya Allah di sini akan pernah. Dan ini adalah gamenya 3 kotak ini. Silakan dipilih. Bebas lo milih yang mana. Di dalam kotak inilah yang akan kita mainkan game itu. Nanti gue jelasin. Yang penting isinya permainannya nanti gue jelasin. Pilih aja dulu, acak sendiri, pilih sendiri. Yang menurut lo paling mungkin untuk dimainkan apa terserah pilih. Wow. Are you sure? Bukan nih. Belum? Yakin? Yakin ini. Nggak ada pilihan lain? Nggak ada. Oke. Kita buka ya. Nah sebelum ini kita buka, kita ada bahan. Ini adalah sebuah senjata yang akan kita pakai untuk game ini. Oke. Baiklah, sepertinya dia ada sesuatu yang sangat-sangat ngeri sih. Ya apa tuh? Apa anak buaya isinya? Baiklah, Pak Riopton kita akan buka. Wow. Game yang belum pernah terbongkar, Pak Riopton. Apa ini? Terasi. Ya alhamdulillah. Baunya udah nyengat. Jadi lo yang memilih, lo yang menanggung. Ya. Terus ini apa ini dimakan? Gua akan jelasin, tidak dimakan. Jadi mungkin ini mendebarkan sih gamenya. Wow. Begini ceritanya. Jadi gua akan coba. Kita nggak gunting mana lagi. Coba dipotongin dong pakai dicucul. Oh, dicucul kan. Cucul. Supaya bisa. Ini emang podcast ini emang gak ribet ya. Ada kebanam. Ayo. Ya. Tidak ini lo pegang. Iya. Mungkin gak usah dibuka full, dibuka atasnya doang, buka aja. Ini terasi ya, Pak Riopton ya terasi ya, 1 biji terasi. Gamenya adalah ini acan. Ini yang penting udah keluar baunya aja. Nah, aku udah gua udah nyiapin 2 buah gelas. Wah, udah set ini. Nah, taruh aja ini di sini. Nah, wow. Jadi kita akan pakai stopwatch ya. Stopwatchnya kita setting di 3 menit aja kali ya, cukup ya? Iya boleh. 3 menit kita taruh di hidung. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang nggak kuat lepas aja, dia akan dihukum. Kalau 3 menit masih
Tahan. Belum membuka pun PNS. Ternyata dia. Sudah. Mau settingan ini ya. Ya, siap. Nah, Oke, siap. ya, aman. Siap ya. Jadi kita akan siapkan stopwatch-nya. Mulai nih kita. Ini kayak ngelem ini lah. Ya, tapi ngelem yang enak-enak lah. Ya. Masih. Jadi ini 3 menit. Oke. Kalau misalkan udah nggak kuat kita lepas aja. Siap. Tapi kalau sampai 3 menit kuat, kita akan beralih ke game lain kali ya. Siap. Game yang ada di sini karena itu akan lebih seru. 1, 2, 3. Sumpah aku nggak pernah ngalamin ini. Aku sama nangis. 3 menit bu, nyim terasi. Ya Allah. Masih 17 detik lagi. Syahdu. Ya ini jadi harapan ide game yang paling baru gue cobain ini. Karena dia milih ini sih gue gugup juga tadi. Wow, baunya ekstrim banget bung. 3 menit gimana rasanya? Kalau dibikin sambal mah enak sebenarnya. Ini mabuk ini, mabuk acan. Ngelem acan. Dan nyerah aja lah. Ada, ini nyaman ini. Ini kan aroma undang buruk. Dia malah ketagihan ngomong apa. Ini aroma undang buruk kawan-kawan. Dinikmati undang buruk. 1 menit pertama. Siapakah yang akan bertahan? Tapi kau sumpah udah senera mata. Ini bintang-bintang mata kanannya. Waduh. Kamu tahu nggak? Ya. Bibirmu lembab nggak? Nyaman nih. Kayak begincu. Kayak pakai lipstick itu Pak Haroton. Sumpah baru udah aku ngerasain. Aduh, bibir gua kayak pakai lipstick. Lipstick pas terasi. benernya ke atas ininya bukanya kuy. Dihirup 3 menit. Oh, baru 1 menit setengah. Daripada kekanakan tuh yang melem mending minum ini nyata bermanfaat. Murah aja. Serenteng berapa? 10.000 lah. Nggak sampai ya serenteng. Di Bandung dulu aku itu lebih ekstrem. Di Bandung. Jadi tempuyak terasi. Asli nyaman, ini nyaman. Sip, nah 2 menit dia kuat loh. Tapi gue juga jujur baru ini ngerasain, jadi aku coba dulu deh 3 menit. Kalau kita sama-sama kuat, berarti kita draw, kita akan main game selanjutnya. Tapi aku rasa draw deh ini. Lo nggak nyerah? Nyaman. Lo nyerah nggak? Dia malah keenakan loh Pak Haroton, ya Allah ada kayak gini. Ini nyaman ini punya. Dari sumbernya menikmati hukuman ini. Gue padahal paling menghindari nih hukuman ini, benar. Sumpah. Ya Allah. Setengah menit lagi. Ada kau bulik kamu nih. Langsung apa? Langsung tek-tek. Atek mau acan. Oh, acan. Nanti siap-siap udah sampai rumah cuci muka. Soalnya ini bakal bau loh. Dicium istri lo nanti gimana kaget ini. Masuk ke bulu hidung. Parfum apa ini? Oke. 6 7 8 9 3 menit. Oke. Nih, kalau bibir tuh kayak pakai lipstick tuh enggak? Oke, Pak Haroton 3 menit sudah. Ternyata kita sama kuat. Hukumannya kurang ya. Ya, masih aman lah, masih aman. Oke. Kita akan coba game yang lain kali ya supaya lebih ekstrim. Oke, fix. Berarti hukuman ini kita sisihkan karena ini sudah terbukti tidak memberikan pemenang apapun. Ya. Kita sama-sama kuat. Sama kuat untuk saat ini. Kita akan coba game yang selanjutnya. Oke. Nyut-nyutan ya, Sisa 2 kotak. Oke, silakan dipilih. Oke, silakan dipilih. Pilih. Ini kan sendiri beda warnanya tadi. Iya. Berarti ini. Ya, siap. Oh, siap. Berarti dia udah dipastikan milih ini. Tahu enggak kelereng? Udah aku kasih. Kleker. Kok gue keceplosan sih, Allah. Orang tahu lu. Iya, kleker dia tahu ya. Oke, jadi isinya adalah kleker 10 biji atau dalam bahasa gaulnya itu kelereng. Iya, kelereng. Jadi kita tuang dulu 10 ya. Nah, ada 10 bisa dihitung. Haroton ya, dihitung ya 10 ya. Siap. 10. Jadi tugas kita adalah dirimu sebagai narasumber akan menjadi orang pertama yang menyembunyikan kelereng ini dalam kotak. Iya. Jadi aku akan menutup muka dengan benda ini. Oke. Kita akan bikin 3 set. 3 set. Kali ini akan harus ada pemenangnya. 3 set. Iya. Jadi dirimu pertama menyembunyikan ini
Aku akan menebak jumlah yang ada di dalam sini aja. Oh, nyembah totalnya. Di dalam sini aja. Sisanya dirimu harus sembunyikan di genggaman. Siap. Terserah disembunyiin kah di mana. Yang penting di genggaman. Siap. Aku akan menebak di sini. Berapapun isinya. Kalau benar aku 1. Kalau aku salah berarti aku 0. Oke. Set kedua, diriku yang akan memainkan tempo ininya. Dirimu yang akan menebak. Siap. Jika skor sama, kita akan main set ketiga. Oke. Kalau skor 2-0 dipastikan kalah. Ya, siap. Paham sampai sini? Ya, paham. Lanjut. Ini siapa yang duluan nih? Aku akan menebak duluan. Siap. Nah, serah mau dimasukin berapa. Ini aku masukin di 10. Oke, sip. Terus semuanya mulai ya. 1, 2, 3. Wow. Game ini sangat seru karena Iya. insting diperlukan dong. Sebagai back yang sering bunuh dirimu. Siap. Ini ditutup ya. Pokoknya di genggaman ya. Sisanya. Oke, udah. Udah. Siap. Nah, Ini di sini. oke, insya Allah ya, aku akan bisa menebaknya. Ya. Jadi gini, ini kan aku nebak nih. Ya. Nanti misalkan contoh, diriku jawab 1, dirimu tanya yakin sampai 3 Ya. kali. Ya, siap. Kalau tiga kali masih yakin dengan angka itu, berarti kita pastikan itu akan kita tuang ke sini. Siap. Oke, pertama 3. Yakin? Empat. Yakin? Empat fix. 4. Jangan dibuka dulu. Kita buktikan ya. Iya. 4 ya. Ya. Bismillah, dia senyum-senyum bisa benar nih, tapi kok kayak ringan ya, nggak bisa diputar lagi nih. Yes. Ya, betul. Aduh. 1-0. Tapi aku tadi nebak berapa kali sih? 3, 4 ya. Untung berubah pikiran aku ya. Nah, Siap. gantian. Sekarang tuang sini. Kalau aku menang, Ya. dirimu akan merasakan makanan pertama di dunia. Bisa nguyang. Sudah siap? Oke. Wow, sangat luar biasa sekali, Bung. Sepertinya dia kali ini akan bisa menebak walaupun itu sulit. Iya. Fix, selesai. Oke. Tebaklah. Tebak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Banyak, Kak? Wow. Yang pasti tidak akan lebih dari 700 dong. Iya. Sulit ya. 8. Yakin. Tak bisa nonton keluarga kok. Kalau friend. Kalau friend, ayo temanmu ya cuy. Telepon Rian coba. Dukun bisa tahu dukun berarti ini. Udah lah 8 lah. Yakin. 8 yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dituang. Allahu Akbar. Bar. Paling makan pisang bau ya kita ya kalau. Nah, banyak pinanya. Bismillahan. Sengit sekali Bung. Dewi sebelum Iya, 8. Saya 2. Oke. Set ketiga adalah 1 kali tebak. kita sweep 3 kali. Ya. Yang menang yang kalah dia akan menebak. Oh, siap. Karena posisi penebak adalah yang paling sulit. Siap. Lihat dulu ya. Seru nggak Bung ya? Oh iya dong. Sekarang kita sweep dulu 3 kali. Sweep apa nih? Biasa aja Gin. Terserah. Oke. Sweep biasa aja lah. Sweep anu lah. Sweep kurang halus biasanya. Iya. Anakan. Iya. 1, 2, 3. 1. Oke. 1, 2, 3. Belum. Oke. 1, 2, 3. Aduh tapi semua bisa terjadi sih. Ya. Dia bisa nebak dia loh. Ya. Oke, ini set terakhir ya. Kalau gua menang dia akan makan garang berpisang. Allah jangan sia-siakan kemenangan ini, Bung. Aduh ya Allah. Kalau banyak dia tahu. Kalau dikit. Oke lah, baiklah. Bismillah. Akan ke skor menjadi 2-1. Oke, siap. Fix ya. Siap. Bisa ditutup dulu tuh karena dia agak kebuka. Siap. Ya. Oke. Menegangkan sekali. Gua nggak mau makan pisang sama garam demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Kau berikan kemudahan. 4. Yakin. 1 kali ya. 4. Yakin terakhir. Pikir-pikir lagi. Telepon keluarga boleh atau telepon tim gombal. 4.
4. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pisang pakai uyah. Ayo kawan-kawan, pisang. Silakan dituan. Ayo makan pisang pakai uyah kita. Mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, pisang uyah kawan-kawan. Ini isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum pernah bener kan makan pisang? Belum. Tapi kalau pisang keju pernah lah ya. Kalau pisang begula rajin. Oh, pisang begula rajin udah biasa. Manis ketemu manis. Nah, tapi kalau ibarat kata orang sering makan asam garam tuh kaget loh makan pisang sama uyah. Asam garam. Jadi misalkan gue udah ngerasain asam garam di dunia ini, ya kan? Tapi kalau gimana makan yang ini pisang garam, makanan langsung makanan mati. Oke, itulah. Mungkin ini adalah pengalaman terbaik. Ya, ini pengalaman terburuk. Belum pernah. Tapi kan nggak kalah telak loh, satu doang. Ya, boleh lah. Siap, mulai ya. Oke. Nah, jadi ini Pak Haryoton dan Akai, ini adalah satu biji atau ekor pisang. Ya. Pisangnya masih enak lah ya, segumpal lah ya, nggak gede-gede amat lah. Ya, siap. Ini adalah garam. Ini garamnya apa tuh? Enggak, pokoknya ini kan satu biji ini lo oles, terus cocol makan. Oke, siap, silakan kita mulai dari sekarang. Oke, perlu diketahui Pak Haryoton. Perlu diketahui ini uyahnya uyah kapal. Kapal api. Kapal api. Bukannya ini ya, nggak pakai gudang. Kapal kan Nggak pakai gudang dia. mereknya. Naruhnya nggak di gudang. Apa ada kan? Garamnya. Oh, yang gudang garam itu rokok. Itu rokok. Ini cocol nih. Oke, dicocol. Kita nikmati. Memang agak beku karena kita taruh di kulkas. Tapi Kalau enak. belungka sih enak. Ya, kalau belungka pernah. Kalau belungka pakai uyah enak. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukin dong apa Repon. Wow. Kalau pedas boleh, ini ada minuman, ada pisang. Wow. Gila. Enak ya? Enak ini nyaman nih. Nah, banyakin lah. Udah banyak. Wah. Luar biasa sekali. Dia adalah orang pertama yang berarti. Wow. Luar biasa, aku bangga banget sumpah. Tapi kalau di endorse ini mau nggak, nerima nggak? Aku mau ngilo. Denor uyah. Enggak menikmati. Biasa sama apa tuh yang kayak buah itu enak kan, yang sama uyah itu apa sih, sangkadi adi apa sih, dia ada buah dia mentah tuh sama uyah tuh enak tuh, aduh dia asam-asam gitu, itu enak banget tuh. Rujakan nggak? Bukan, dia kayak buah mentah kita ngambil dari pohonnya langsung terus kita makan sama garam tuh, ada kayaknya aku lupa tapi itu nangka babal. Iya kayaknya tuh, jadi dia ada getah-getahnya gitu kan Ya. Nah itu enak, bener nggak? Kecil tuh. Bener nggak sih sama Ya. uyah gitu kan, Ujar orang bahari itu jangan kebanyakan makan, itu babal jadi. babal jadinya. Nyaman. Oke. Pengalaman lo makan ini ceritakan ke baru. Liur kadang-kadang. Asinnya di mana? Kanan apa kiri? Campur aduk? Karena kebanyakan jadi asinnya nempel di gigi. Berbaur? Siapa Repon? Dia orang pertama yang menikmati garam sebanyak itu. Alhamdulillah banyak orang di luar sana kada bisa nuker kan. Benar. Kita ada garam dimakan. Dinikmati apalagi sama pisang. Ilunya. Di luar sana bisa bergelantungan orang ngambil pisang Bujur. di hutan. Gigi tuarek. Di sini nggak perlu kan, tinggal nyocol pisang doang. Oke. Terima kasih atas hukumannya. Ya. Tapi seru ya gamenya. Ya seru. Tapi sana tadi kalah di ini memang susah sih kalahnya karena masih kuat lah ya. Iya. Kayaknya harus lebih ekstrim lah ya. Dia pada dibanam dulu kan. Oh, dibanam syahdu. Sampai keluar ulat. Sampai ini kan kalau dibanam dia kadang bisa keluar banyu-banyu dikit. sama ulat itu. Yuk, biar udah sampai kan mungkin kalau ada paling keluar kobra di situ, biar ada cuma ulat. Oke. Game sudah selesai, hukuman udah beres. Keren banget sih. Siap. Oke, mungkin ada di penghujung perjumpaan kita ini. Apa tuh? Kita sebagai host nih memberikan ruang nih untuk narasumber. Ruangnya adalah dirimu bisa membuat satu pertanyaan ke diriku atau membuat satu pernyataan versi dirimu atau kedua-duanya boleh. Terserah, silahkan. Apa yang akan diajukan atau dilontarkan. Seputar apa nih? Bebas, dirimu nanya apa, tapi kalau aku bisa jawab, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau dirimu cuma mau bikin pernyataan, bebas juga pernyataan apa yang keluar dari bibirmu. Ini mungkin ke orang luas aja. Bisa. Ke banyak. Pernyataan berarti nih. Ya. Oke, siap. Buat teman-teman semua yang masih eksis di Pitgram, ya, khususnya di Kota Sampit,
kota kita sudah banyak ketertinggalan dalam hal digital. Termasuk Fitgram ini udah ketinggalan jauh lah dibandingkan Kalsel, Kaltim udah ketinggalan. Ya, jauh lah ya, telak. Buat kalian yang punya modal nekat buat video, buat gila-gilaan, bikin aja terus upload, berkarya terus gitu. Terus apapun itu. Iya, apapun itu. Yang penting asal jangan melanggar hukum. Ya, benar. Termasuk SARA jangan menyakiti hati orang, menyakiti fisik, udah itu aja. Kalau selagi masih aman, bikin video aja terus. Termasuk yang pemula, kita harus bangga dengan karya sendiri. Terus naikkan nama Kota Sampit, tunjukin ke orang-orang kalau Sampit ini punya talent gitu. Iya. Punya orang-orang berbakat lah gitu. Ya, walaupun berbakatnya jadi orang gila, ya yang pasti kan menghibur orang kan dapat pahala. Jujur banget sih. Tapi kan maksudnya dalam artian di sini ya menghibur gitu, bukannya tujuannya menghibur. Ya, itu. Terus itu aja sih, jangan, karena dari beberapa tahun terakhir ini banyak yang udah oh iya sih, vakum ya. Ya, kalau Akai Sampit insya Allah ada terus. Wow. Kalau tangkringin terus ya Akai Sampit. Siap. Ya, terus semoga aja otak saya masih jalan buat mikir ide. Kalau misalnya banyak waktu luang tapi otak saya udah pampan, udah nggak bisa. Ya nggak bisa lagi ya. Mungkin perlu makan pisang sama garam tadi kan? Jangan. Biasanya garam itu menyumbat otak saya kebanyakan, itu bikin tekanan. Saya tiba-tiba pisangnya nyaman, bagus kalau pisangnya. Jangan terlalu garam ya. Ya, jangan pakai garam, pakai gula boleh lah nyaman. Ya, oke. Terus itu aja sih, lebih ke biar motivasi ke teman-teman. Oke, siap. Tuh, Pare Opton sama intinya biar Sampit lebih maju aja ke depan. Akaiers tadi ya. Akaiers. Ya, Akaiers. Tuh didengerin ya, motivasi dari Akai Sampit. Akai Teguh. Salam super banget. Seru sekali itu ya, penuh dengan lawakan dan ekstrimasi lagi. Ada lagi kira-kira? Nggak ada sih, cukup aja itu aja. Oke, syarat pesannya disampaikan dan mudahan tersampaikan ya kan. Siap. Karena itu kembali lagi ke masing-masing boleh orang. tambahan satu lagi. Silakan. Lebih ke pemerintahnya sih. Ya. Bukannya apa-apa daripada generasi mudanya dipenuhi dengan hura-hura, balapan liar. Terus mending bikin daripada pemudanya dirusak oleh narkoba, ngelem, mending diwadahi orang-orang yang kreatif. Pasti sebenarnya kreatif sih sebenarnya, pasti itu. Karena jiwa seni itu sebenarnya mengalir dari siapapun sih sebenarnya. Tinggal mau apa enggaknya aja. Iya, betul. Dan wadahnya supportnya kurang. Orang-orang males karena kurang ada kompetisi satu. Tapi jujur loh, kalau berbicara ini ya, lo tahu nggak sih kalau TikTok itu sebenarnya di India tuh bener-bener rame banget. Aku pernah tuh, bahkan ada satu tempat taman khusus TikTok. Jadi lo tahu nggak? Belum tahu. Jadi bahkan anak kecil tuh di taman itu dengan percaya dirinya dia bikin kreativitas dia gitu, kepercayaan diri dia anak kecil karena dia ada wadahnya. Walaupun kayak kita mungkin TikTok tuh kayak kadang ya mungkin ada hal-hal yang ini ya miring juga kadang kan gitu kan, tapi di orang India tuh ada wadahnya loh mereka, bahkan namanya taman TikTok. Kalau pendapat saya pribadi sih, ini kalau saya nih, kalau lu nih, kalau gua nih, ya kalau gue sampai kapanpun, kalau pribadi saya nggak akan main TikTok. Oh ya, oke. Karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Ini bukannya ngejelekin aplikasi, cuman isinya aja terlalu banyak. Ya itu sih. Memang harus. Ya kembali lagi sih kita lah yang menjaganya gitu ya. Karena emang ini oknum yang mengisinya aplikasinya. Karena ya kita juga bisa menjaga gitu kan harusnya ya. Tapi karena itu kan hanya sebuah wadah. Kembali lagi orangnya gimana? Orangnya juga. Sih. Oke, terus cukup? Ada lagi? Ya udah itu aja. Support berarti mohon bantuannya supportnya untuk para pemuda-pemudi. Dibanding daripada generasi mudanya, generasi muda Kotim daripada Bali. Ya, salah satunya contohnya ngelem. Mending dibikin kalau misalnya ada orang-orang kreatif dibikin wadahnya, disupport. Biar dia bisa mempengaruhi orang lain. Itu kan salah satu fungsi influencer kan. Benar. Biar orang-orang yang kurang baik bisa ngikutin cara baiknya gitu. Benar. Bisa berubah lah. Iya. Oke.
Keren banget ya motivasinya. Siap. Dan saran dan masukannya. Siap. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Siap. Kapanpun itu, dimanapun. Oke. Kita kayaknya sudah di penghujung nih. Udah tengah malam nih, jam 17.00. Thank you banget nih udah bersedia hadir di podcast gua, Itaba Podcast. Semoga kita ada udah ngundang Kakek Sampit. Siap. Next kalau ada rekomendasi ya dikabarin lah ya. Siapapun. Kalau kita tidak akan membatasi siapapun yang akan hadir di Itaba Podcast. Siap. Siapapun itu, kita akan dengan senang hati menyambut. Baiklah, terima kasih banget udah datang. Siap. Semoga kita ada umur panjang, bisa ketemu lagi minimal di part kedua. Di part kedua kita semoga. Siap. Ya, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan ya. Semoga dilancarkan semuanya, apa yang diinginkan tadi tercapai. Siap, amin ya Allah. Oke. Buat hari Optan di rumah juga jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke teman-teman keluarga dan semuanya. Titip komentar jangan siapa kira-kira rekomendasi dari kalian yang ingin diundang di podcast ini, Itaba Podcast kali ini atau episode selanjutnya. Silahkan dihujat juga nggak apa-apa. Jangan, ampun. Baiklah, dengan begini kita akhiri semuanya. Apa sih dramatis banget kalian? Iya. Oke, semoga sehat selalu. Siap. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, thank you atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu Speaking. Salam semulang. Bye. Bye. Thank you.